Jumlah penderita virus corona yang dinyatakan positif di Indonesia terus bertambah. Lalu bagaimana formula penanganan dari pemerintah Indonesia sendiri? Kita akan bahas malam hari ini bersama Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, itu Majelis Pakar IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Profesor Hasbullah, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Tiffany. Tepat datangnya karena baru saja setengah jam yang lalu baru saja diumumkan dari kemarin 19. Kita berharap expectingnya tidak akan bertambah jumlahnya, tapi bertambah 8, ya hampir 50% kan, menjadi 27. Iya. Artinya, sebelumnya dari 6 tambah 13. Betul. Hari sebelumnya. Apakah dengan angka yang sekarang diprediksi bahwa ini akan terus bertambah? Kalau misalnya kita lihat, kita berkaca dari negara yang pertama dulu nih Prof, dari China dulu kan. China, tapi sekarang ketika dia naik peaknya, kemudian sekarang kita tahu mereka sudah mulai healing lah ya. Lalu Korea Selatan pun begitu. Sekarang Italia yang naik. Kemudian ya Indonesia kita harapkan tidak sebesar negara-negara tersebut gitu. Tapi artinya melihat formula yang seperti ini, apakah angka ini akan terus bertambah? Kemungkinan terus bertambah ada. Nah, ya, karena virus ini menular tanpa pilih-pilih. Dan virus ini jauh lebih sulit dideteksi ketimbang teroris-teroris ISIS yang bisa kita kenalin, kita identifikasi. Virus nggak ada paspornya, nggak ada apa-apa, dia terbang kemana kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu yang paling penting kalau mau menurunkan penularan, pertama masyarakatnya nih yang lebih penting dari pemerintahnya. Tapi masyarakat harus diberi informasi yang jelas, yang terus-menerus oleh pemerintah. Karena penularan terjadi di antara masyarakat. Nanti kalau masyarakatnya memahamin, khususnya mereka yang pernah kontak, menjaga diri, beramal untuk tidak sebar. Jadi ini beramalnya tidak membagi, itu beramal. Tidak membagi penyakit. Ya, tahu bahwa dia bisa menularkan orang sekitarnya, maka dia harus jauhi. Kalau misalnya ada gejala-gejala flu, walaupun panas, belum menyatakan positif, walaupun belum menyatakan positif, tapi ada indikator-indikator itu. Karena 1 dari 6 orang yang sudah kena virus nggak dapat gejala apa. Betul. Ya, hanya 1 dari 6 yang menjadi sakit, 5 tidak mendapat gejala. Jadi lebih baik kalau sudah ada gejala-gejala badan lemas-lemas, kurang enak, suhu dan naik 37, ya jauh-jauhin dari orang lain. Kalau mau berbangkis, batuk, jauh-jauhin. Kalau seandainya sudah terpaksa, ingat di sekitar kita, lingkungan. Ini buat yang sudah terkena atau pernah kontak, ingatin siapa aja itu. Karena dari situlah nanti petugas kesehatan akan melakukan penelusuran siapa yang dekat Anda. Supaya dia cepat-cepat dicegah, jangan sampai kena yang lain. Nah, ini kan persoalannya kan virusnya nggak kelihatan. Nggak bisa diidentifikasi. Jadi sangat sulit untuk mengatakan kita tidak akan kena lagi, tidak akan menyebar lagi, sangat sulit. Dari 1 orang bisa menyebarkan puluhan. Itu akhirnya bisa masuk ke underreported itu kan? Bisa jadi underreported kalau bagaimana penderita tidak mau. mendeteksi underreported itu nih Prof? Artinya gini, kemarin kita dapat informasi ada 2 pengemudi ojek online yang ada di Batam gitu kan. Artinya mereka bahkan sampai dicari beberapa hari gitu karena mereka dicurigai mereka terindikasi atau suspek corona gitu. Iya, tapi karena mereka, mungkin kena kontak. Iya kan, tapi mereka justru kabur, hilang dan gak bisa dideteksi gitu. Artinya ini sebenarnya mau disembuhin, bukan mau dipenjara gitu. Kenapa harus takut? Nah, artinya apakah itu sudah menjadi bagian deteksi pemerintah untuk pencegahan virus untuk lebih besar lagi? Tapi kita akan bahas, kita jeda dulu ya Prof ya. Usai jeda berikut kami akan kembali bersama Anda, tetaplah di Indonesia Connected. Oke, balik lagi tadi yang underreported itu seperti apa? Contohnya kemarin yang pengemudi ojek online yang ada di Batam gitu kan. Ini kan bukan crime, kita kan mau menyembuhkan agar tidak wabahnya tuh nggak semakin besar gitu. Nah, bagaimana kesiapan formula penanganan pemerintah untuk menghadapi yang seperti ini, salah satunya selain edukasi sosialisasi itu tuh Prof? Ya, saya kira pemerintah sudah betul kalau kayak begitu mencari, karena si sopir ojek sudah tercatat pernah kontak, pernah dekat. Memang harus dicari yang itu udah betul. Ya. Cuma di sini masalahnya si manusianya, si tukang ojeknya malah kabur. Padahal kalau dia menyerahkan diri, quote and quote, menyampaikan, oh saya memang pernah kontak, saya mau beramal deh, tidak membagi yang lain, tolong sembuhkan saya, ini akan sangat membantu.
akan sangat membantu. Dan juga saudara, tetangga, teman yang tahu bahwa seseorang ini sedang bersembunyi karena takut ketahuan dia sakit, itu tolong memberitahu. Itu bagian yang bisa kita lakukan. Ya, pemerintah nggak mungkin bisa kenalin orang per orang satu persatu, tidak akan pernah mungkin. Oke. Ya. Termasuk juga mendeteksi si sub dari kasus-kasus yang awal-awal atau induk-induknya ini kan, Prof? Sangat-sangat sulit. Oke. Karena sangat sulit, tapi harusnya ada upayanya nggak sih, Prof? Ya, upayanya tadi. Caranya Pertama, kita ada, membuat masyarakat aware cara penularan dan memahami apakah dia ada resiko atau tidak. Kalau dia pernah dengar, pernah kenal, pernah tahu di tetangganya, saudaranya yang pernah kena, dan dia pernah dekat, ya 1 meter lebih dekat atau salaman, maka dia harus lapor. Karena tidak mungkin tenaga kesehatan bisa tahu, oh kamu pernah kena. Kecuali di situ ada labelnya gitu, ada paspornya ya. Kan nggak ada. Jadi kita hanya mesti lapor. Tentu tugas kesehatan harus segera beraksi. Nah, harus gerak cepat. Saya duga ini banyak teman-teman tugas kesehatan kayak Dokter Yuri mungkin nggak pulang-pulang nih. Ya. Begitu juga dengan pemeriksaan medis, artinya terhadap orang-orang ya mungkin yang sebelum menjadi suspek atau yang punya gejala atau indikator-indikator gejala virus corona tersebut gitu ya. Bagaimana pemeriksaan medis dari orang ini? Artinya gini, banyak orang-orang yang mungkin hanya punya satu dari beberapa gejala atau mungkin 2 dari beberapa gejala tersebut. Ya belum dipastikan positif gitu. Betul. Tapi artinya tidak hanya cuma ditanya, oke, nama Bapak siapa, Ibu siapa, apakah baru pulang dari Tiongkok, dari Wuhan, kemudian apakah punya kontak dengan orang-orang tersebut, itu kan nggak cukup kan, Prof? Tidak cukup, tapi di situ pemerintah sudah keluarin protokol untuk klinik. Dan ini pemerintah sudah ditanganin oleh kantor staf presiden. Jadi menunjukkan bahwa ini multisektoral, bukan hanya urusan kesehatan. Tapi salah satunya ada protokol untuk tenaga kesehatan. Kalau ada gejala A, B, C, dan sebagainya, tenaga kesehatan itu sudah dilatih, sudah bisa memahamin, ya karena ini kasus virus hampir sama secara keseluruhan. Kalau ada indikasi, kemudian tanya ada kontak atau tidak. Kalau itu tambahan lagi indikasi, ya. Kalau ternyata ada dugaan, maka orang tersebut perlu dilaporkan kepada rumah sakit yang mampu menangani. Ada 100 lebih rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat-pusat. Kalau di rumah sakit ternyata ada indikasi juga bahwa ini kuat, kan banyak nih sekarang rumah sakit yang observasi. Ya, maka rumah sakit bisa mengambil cairan sampel dari tenggorokan, dari liurnya untuk dikirim ke lab. Nah, kalau dia ada indikasi, ya itu ada protokol penanganannya. Jadi jangan takut untuk terdeteksi. Pemeriksaan ini memang cukup sekali, artinya gini, apakah misalnya ada case-case di luar juga, artinya dari pemeriksaan 1 sampai dengan 4 atau 6 gitu, orang tersebut negatif, kemudian di tes berikutnya orang itu baru positif? Ya bisa jadi. Kembali lagi, virus itu bekerja di dalam badan kita, bukan satu virus, banyak virus. Dan virus yang masuk akan bisa berpotensi menimbulkan gejala penyakit, menimbulkan reaksi tubuh dalam bentuk yang dideteksi dengan lab, itu kalau jumlahnya memadai. Bisa jadi dia terkena 2-3 kali interaksi. Waktu kena kontak pertama, belum terjadi apa-apa. Kondisi badan masih bagus. Dan itu butuh waktu kan? Butuh waktu. Kemudian dia juga tidak tahu kalau sebelahnya sudah menularkan. Ya, kena lagi. Ya, waktu di ini ada dugaan belum keluar antibodinya, belum bisa dideteksi. Nah, pada pemeriksaan berikutnya bisa kelihatan. Bisa jadi ini memang sangat sulit untuk mendeteksi sebelum kejadian. Sangat sulit, tapi akhirnya kita meminta jawaban atau pertanggungjawaban dari pemerintah. Artinya bagaimana Profesor Hasbullah melihat mitigasi pemerintah
khususnya di bidang kesehatan masyarakat untuk meredam kepanikan. Ini mitigasi di bidang kesehatan masyarakatnya mungkin yang masyarakat rasakan hanya mungkin tiket murah gitu, ya kan, untuk berlibur tiketnya. Tapi bukan itu kan sebenarnya yang penting kan, yang dipentingkan bukan itu gitu, bukan hanya untuk membalikan perekonomian atau pariwisata kita, tapi mitigasi di bidang kesehatan masyarakat. Ini poin penting sekali. Saya melihat samalah penanganan kita, bahwa saya melihat ini kan seperti ada kebakaran, ada asapnya, mitigasinya asapnya yang ditanganin. Kebakarannya apinya dia nggak udah kemana-mana. Padahal apinya bisa kemana-mana ini. Jadi betul sekali. Mestinya uang yang dikucurkan pemerintah untuk bisa menangani ini dimulai di sektor kesehatan. Mempersiapkan tenaga kesehatan, memahami semua, mempersiapkan jalur-jalur untuk kiriman sampel, ya, mempersiapkan ambulans buat orang yang kalau sudah terduga jangan dia naik angkutan umum, ya kan? Kan pemerintah udah sediain ini, dijemput dengan ambulans yang dengan spesial supaya nggak menularkan orang lain. Nah, investasi di situ justru nggak kedengaran ini. Investasi di fasilitas dan infrastruktur. Yang kelihatan sekarang rumah sakit termasuk human resource-nya juga. Itu. Iya, mestinya klinik, rumah sakit yang berpotensi, terutama di kota-kota besar karena orang kumpulan banyak, itu diberi insentif. Kamu kerjain, kalau bisa mendatangkan, kita sediain A, B, C dan sebagainya, alat, tenaganya dilatih, dan itu dulu supaya tercegah apinya menyebar kemana-mana, bukan asapnya yang diributin nih. Padahal itu yang paling urgent kita butuhkan. Paling urgent. Kasih tiket pesawat, disuruh naik pesawat, justru di pesawat duduk sebelahan. Malah kemana-mana ya, malah makin besar. Investasi tadi, investasi di fasilitas, human resources, investasi di bidang infrastruktur. Di depan mata kita sekarang lagi disiapkan salah satu rumah sakit khusus penanganan corona kan, Rumah Sakit Galang kan. Galang. Anda melihatnya seperti apa? Ya, boleh saja di situ, tetapi saya khawatir efektif. Cukup efektif kah? Belum tentu efektif, karena memang kasusnya kita akan justru banyak di daerah-daerah padat. Penularan ini daerah padat. Daerah padat itu seperti Jakarta, Surabaya, kota besar ya. Untuk kota-kota besar ya. Kalau udah sakit baru dikirim ke sana kan begitu nih. Kalau ini terlalu jauh ini, ya mungkin tidak efektif. Lain dengan Cina bikin. Cina bikin kan di Wuhan itu dalam 14 hari berapa ribu tempat tidur, ya. Memang itu pemadaman. Yang terbaik bagaimana kita mencegah, mendeteksi, meyakini kepada setiap orang bahwa kalau pernah ada kontak, segera lapor. Jangan sampai dikejar. Jangan sampai setelah kasusnya ketahuan datang ke rumah sakit, oh ternyata positif, baru ditelusurin atau tracing kata Dr. Yuri, ya. Wah ternyata pernah kontak dengan A, B, C, D, baru dicari. Kitalah yang mesti aktif. Karena kita tahu pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Tidak mungkin. Masyarakat yang harus bekerja lebih ekstra sendiri untuk membantu pemerintah. Bersama-sama, bukannya harus masyarakat. Tapi kita perlu juga ya, Prof, ya, pemerintah tidak hanya sibuk ngurusin asapnya, tapi apinya yang dipadamkan tadi ya. Terima kasih Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, Majelis Pakar IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sayang sekali dialognya sangat, mungkin lain kali kita akan bahas dengan waktu yang lebih panjang. Sekali lagi terima kasih ya, Prof. Sama-sama Mbak Tiffany.